Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Terobosan. Kegemaran yang ditimbulkan oleh pembunuhan seorang raja spiritual berlanjut di dalam area perburuan. Ada beberapa orang yang berseru kagum, yang lain iri. Bahkan ada beberapa yang meragukannya. Namun, terlepas dari itu, semua orang tahu bahwa dua mahasiswa baru, satu bernama Mu Chen dan yang lainnya bernama Luo Li, mungkin menjadi kuda hitam yang paling mempesona dalam perburuan ini. Dalam perburuan ini yang tidak kekurangan kuda hitam, mereka jelas telah berjalan ke posisi puncak. Mereka bahkan telah mencuri perhatian dari Zhao Qingshan, yang ketenarannya cukup banyak ditekan oleh mereka, tanpa ada ruang untuk berdiskusi. Namun, sementara seluruh daerah perburuan dipenuhi dengan berita tentang pembunuhan raja spiritual, Mu Chen dan Luo Li menghilang tanpa jejak. Selama hampir sehari, masih belum ada yang melihat mereka. Ini membuat semua orang menebak bahwa keduanya mungkin menderita luka yang terlalu serius. Lagi pula, terlepas dari metode apa yang mereka gunakan, ingin membunuh Raja Roh tanpa memainkan harga apapun jelas tidak mungkin. Di satu-satunya puncak di daerah terpencil spiritual Light World, Luo Li berdiri tegak di puncak gunung. Murid-muridnya yang jernih dan jernih akan dengan giat mencari ke segala arah, dari waktu ke waktu. Hanya setelah mendeteksi tidak ada aktivitas abnormal, dia berbalik dan melihat ke belakang. Di sana duduk seorang pemuda di atas batu besar, yang matanya tertutup rapat sementara fluktuasi energi spiritualnya bergelombang dan tidak stabil. Berbeda dari dugaan dunia luar, alasan mengapa mereka berdua tidak muncul selama sehari bukanlah karena cedera. Meskipun konsumsinya memang sangat besar karena pertarungan dengan Raja Roh, luka-luka yang mereka derita telah pulih sepenuhnya setelah rentang waktu kurang dari 1 hari dalam waktu singkat. Alasan mengapa mereka tertunda untuk muncul adalah karena Mu Chen mencapai keadaan terobosan singkat setelah mengalami pertempuran besar itu. Setelah berlatih dengan pahit di wilayah petir, kekuatan Mu Chen telah meningkat, namun, dia masih belum berhasil menembus ke tahap transformasi surgawi. Dia hanya bisa dianggap sebagai tahap transformasi kuasi surgawi. Meskipun perbedaan antara keduanya hanya satu kata, perbedaannya cukup besar. Hanya mereka yang benar-benar dapat melangkah melewati tahap itu yang dapat menemukan keajaiban tahap transformasi surgawi, dan akan memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi yang asli. Selama beberapa hari terakhir, Mu Chen selalu bertahan dengan perasaan menerobos. Namun, setelah pulih dari pertempuran besar ini, perasaan luar biasa ini tanpa sadar muncul, menyebabkan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati Mu Chen. Terobosan semacam ini adalah semacam pencerahan, dan tidak terkait dengan seberapa sombong energi spiritual seseorang. Mu Chen tahu bahwa hanya berdasarkan tingkat sombong energi spiritualnya, dia sebanding dengan ahli transformasi surgawi. Namun, jika dia tidak menembus level ini, dia hanya bisa digolongkan memiliki energi spiritual yang lebih kuat dan padat daripada Heavenly Fusion Stage biasa. Adapun karena ingin mengalami keajaiban tahap transformasi surgawi, ia seharusnya tidak mempertimbangkan untuk memikirkannya. Meskipun ini adalah langkah kecil, ingin melewati itu bukan tugas yang mudah. Mu Chen diam-diam duduk bersila di atas batu hijau, memungkinkan energi spiritual di sekitar tubuhnya berombak tanpa batas. Bertentangan dengan itu, napasnya tenang dan tidak normal, seolah-olah tidak ada jejak pengaruh dari energi spiritualnya. Dalam tubuhnya, energi spiritual berputar dan mendidih. Namun, dia tidak memberikan perhatian khusus untuk mengendalikannya, alih-alih, ia membiarkannya beredar secara otomatis. Dalam auraseanya, jiwa ilahinya duduk sambil memancarkan cahaya. Lingkaran halo terus-menerus keluar dari permukaan jiwa ilahi, sementara fluktuasi aneh terlihat samar saat memancar keluar. Jiwa ilahi perlahan membuka matanya, mengungkapkan mata yang mirip dengan langit malam, tampak sangat dalam. Perlahan-lahan merentangkan tangannya, itu tampak seperti mencoba memeluk dunia. Gemuruh. Di dunia luar, gemuruh rendah dan dalam bergema saat angin kencang mulai meletus. Permukaan jiwa ilahi berubah semakin bersinar. Tubuh kecilnya mulai mengembang, sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, ia sudah melakukan kontak dengan tepi aurasea. Setelah kontak, perasaan lamban dan astringen ditransmisikan, menyebabkan jiwa ilahi mengalami kesulitan bergerak. Jiwa ilahi dengan damai duduk tanpa bergerak, tenggelam dalam perasaan fantastis yang bergema di langit dan di bumi. Pada saat berikutnya, kekuatan penyerapan mulai menyebar di dunia luar. Ini menarik jiwa ilahi Mu Chen,
menyebabkannya melepaskan diri dari aura Sea sedikit demi sedikit, sementara semakin tidak terkekang. Sinar cahaya muncul di perut Mu Chen, sebelum melewati tubuhnya, dan menembak ke arah energi spiritual yang membungkus langit. Menangis. Sinar terang yang jelas menembak mati-matian dari penutup energi spiritual Mu Chen, bergegas menuju langit. Sinar ini sangat aneh, karena tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Namun, itu memberi orang perasaan bahwa itu tidak dapat ditembus. Jiwa ilahi meninggalkan tubuh, dan memasuki surga dan bumi. Petik 2. Melihat tontonan ini di hadapannya, senyum gembira muncul di sudut mulut Luoli. Mampu mencapai langkah ini berarti bahwa Mu Chen sudah melangkah melewati tahap saat ini, dan telah benar-benar dipromosikan ke tingkat tahap transformasi surgawi. Yang disebut tahap transformasi surgawi, menunjukkan kehancuran belenggu oleh jiwa ilahi seseorang, dan mampu memasuki langit dan bumi. Ini membuat seseorang dapat menyembunyikan tubuh kapan saja, membuatnya sulit untuk mendeteksi seseorang. Bahkan jika seseorang menderita serangan, selama seseorang dapat mengasimilasi tubuh seseorang ke langit dan bumi, seseorang dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu. Inilah sebabnya mengapa orang-orang dari Heavenly Transformation Stage memiliki resistensi yang jauh lebih tinggi terhadap serangan daripada orang-orang dari Heavenly Fusion Stage. Sebagian besar bukan karena menjadi lebih kuat dan kuat, tetapi ketika menerima serangan. Seorang ahli tahap transformasi surgawi akan dapat berasimilasi dengan langit dan bumi, menghilangkan bagian dari serangan itu. Cahaya cemerlang dan jernih meletus dari penutup energi spiritual di sekitar Mu Chen, sebelum Divine Soul seukuran kepalan muncul. Setelah muncul, ia mengikuti sinar cahaya yang jelas dan bergegas menuju langit. Ketika Mu Chen masih berada di Heavenly Fusion Stage, jiwa ilahinya hanya bisa pergi untuk waktu yang singkat. Selain itu, ia tidak bisa meninggalkan jauh dari tubuhnya. Namun, setelah promosi ke tahap transformasi surgawi, jiwa ilahinya jelas telah diberikan lebih banyak kebebasan. Ini adalah alasan mengapa belenggu yang mengikatnya menjadi semakin kurang. Ketika jiwa ilahi duduk di dalam pilar cahaya yang jernih itu, ia merentangkan tangannya, mirip dengan menjulang ke seluruh dunia. Pada saat ini, ekspresi mabuk sangat muncul di wajah pria kecil itu. Tubuh Mu Chen juga mekar dengan cahaya. Ketika Luoli melihat ke atas, dia bisa melihatnya duduk di sana. Namun, jika dia hanya menggunakan inderanya dan mengandalkan fluktuasi energi spiritual, dia akan menemukan bahwa tempat itu kosong dan tanpa orang. Bahkan jika dia secara khusus memeriksa area di mana dia berada, dia tidak akan menemukan jejak sedikit pun dari dia. Jelas, Mu Chen sudah melangkah melewati tahap ini. Di langit, pilar cahaya jernih secara bertahap menghilang. Jiwa ilahi Mu Chen menyapu, mengikuti penutup energi spiritual dan mengebor ke dalam tubuhnya, akhirnya duduk di dalam aura Sea-nya lagi. Matanya yang tertutup rapat mulai perlahan terbuka pada saat ini. Pupil hitamnya berkilau dengan kecemerlangan seperti matahari yang terik sebelum menghilang, sedikit demi sedikit. Mu Chen mengangkat kepalanya. Karena tidak mampu menahan perasaan ekstrim kehati-hatian di dalam hatinya, dia menghadap ke langit dan meraung. Raungannya mirip guntur, berguling-guling di bentangan dunia ini saat meluas. Berdiri, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih lentur dan anggun. Meskipun energi spiritual di dalam tubuhnya tidak memiliki peningkatan yang terlalu jelas, dia bisa merasakan bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat. Arusnya memiliki resonansi yang lebih dalam di langit dan bumi. Dia mampu menyerap energi spiritual dari dunia jauh lebih mudah. Selain itu, tingkat resonansi dan fusi telah jauh melebihi tingkat sebelumnya. Dari tahap transformasi kuasi surgawi ke tahap transformasi surgawi, Mu Chen akhirnya melangkah melintasi celah ini. Selamat, kamu sekarang memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi, kata Luoli saat dia melangkah dengan lembut. Berjalan ke depannya, wajahnya yang benar-benar cantik dan penuh kasih sayang penuh dengan ekspresi tersenyum. Aku hanya di tahap transformasi surgawi. Ini masih jauh dari cukup, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Dia telah memberitahu gadis di depannya sebelumnya bahwa dia akan menjadi seorang ahli yang berada di puncak dunia. Arusnya jelas masih memiliki jarak yang sangat jauh dari langkah itu. Kita harus pergi dulu dan menghitung waktunya. Mungkin perburuan ini harus mendekati akhir. Kita masih harus mencapai bagian terdalam, kata Luoli. Mu Chen mengangguk setuju. Pelindung sejati ditempatkan di bagian terdalam. Meskipun mereka telah memperoleh roh kristal roh raja, jika mereka tidak dapat bertarung melalui jalan terakhir,
tidak hanya itu akan sama sekali tidak berguna, semua siswa lain yang telah memperoleh lampu spiritual dari perburuan ini harus kembali kosong tangan. Mu Chen memukul bibirnya dan buru-buru merasakan beberapa tekanan dan stres. Meskipun dia belum melihat ketiga pelindung terakhir itu, menurut perkiraannya, kekuatan mereka bahkan mungkin lebih kuat dari raja spiritual itu. Bagaimanapun, mereka tidak hanya memiliki kekuatan spiritual yang kuat, mereka masih memiliki pengalaman tempur yang kaya, serta berbagai macam metode yang kuat. Semua siswa yang berpartisipasi dalam perburuan ini mungkin merasa sangat tertekan untuk mengalahkan mereka. Mu Chen menghela nafas dan meratap, sebelum meraih tangan kecil Luoli. Mereka berdua dengan cepat melesat ke depan. Mengambil peta untuk mengidentifikasi lokasi mereka, mereka menyapu ke arah tenggara. Setelah sekitar 1 jam, mereka berdua melambat, sebelum turun di bukit terdekat. Ada sejumlah tokoh menunggu mereka. Mereka adalah Wang Tong, An Ran dan yang lainnya. Ini adalah tempat yang sebelumnya telah mereka putuskan untuk bertemu. Setelah melihat sosok Mu Chen dan Luoli, Wang Tong dan yang lainnya langsung menghela nafas lega karena mereka merasakan beban berat turun dari bahu mereka. Mereka sudah menunggu di sana sepanjang hari. Kamu akhirnya muncul. Jika kalian berdua tidak muncul, kami semua akan berasumsi bahwa sesuatu terjadi pada kalian berdua. Wang Tong berkata sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Mu Chen tersenyum dan menjawab, mari kita istirahat di sini sebentar dan menunda sedikit waktu. Petik 2. Kalian berdua sekarang adalah orang-orang terkenal di daerah perburuan. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mencari kamu? Wang Tong berkata dengan suara rendah. Ada apa? Tanya Mu Chen dengan prihatin. Masalah kalian berdua yang membunuh Raja Roh sudah menyebar ke seluruh daerah perburuan. Semua orang tahu bahwa kalian berdua memiliki roh kristal Raja Roh di tangan kamu. Jika mereka dapat merebutnya dari tangan kamu, mereka akan dapat mencapai kesempurnaan dalam pemberdayaan cahaya spiritual mereka saat ini. An Ran menjawab sambil tersenyum. Karena itu, saat ini, ada beberapa orang yang memiliki rencana melawan kalian berdua. Sebelum kalian berdua tiba, kita semua berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi pada kamu. Petik 2. Mu Chen samar-samar mengerutkan alisnya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada masalah seperti menunggu mereka. Namun, dia hanya memberi isyarat dengan tangannya sambil berkata, tidak apa-apa. Jika ada orang buta yang benar-benar ingin datang, mereka tidak dapat menyalahkan kita karena bersikap tidak sopan. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia menjentikkan jarinya, mengirimkan beberapa roh kristal berwarna ungu yang menembak ke arah Wang Tong dan yang lainnya. Ini adalah cahaya spiritual dari Jenderal Surgawi tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ada cukup untuk semua orang. Mu Chen berkata sambil tersenyum. Ketika dia berada di dunia bawah tanah, dia telah memperoleh puluhan lampu spiritual dari Jenderal tahap akhir tahap transformasi surgawi. Sampai sekarang, itu menguntungkan Wang Tong dan yang lainnya. Hehe, terima kasih banyak. Wang Tong dan yang lainnya tidak bertindak sopan dan menerimanya dengan mata berapi-api. Sudah sangat sulit untuk mendapatkan cahaya spiritual kelas tinggi. Ayo pergi. Kami akan menuju bagian terdalam dari area perburuan. Petik 2. Mu Chen berkata sambil memberi isyarat dengan tangannya, sambil dengan santai bertanya, apakah ada berita yang lebih penting dari itu? Wang Tong berpikir sejenak, sebelum menyeringai sambil menjawab, ya. Dikatakan bahwa He Yao, yang berada di peringkat 4 di Heavenly Ranks, telah mengirim tantangan terhadap Susuan, yang berada di peringkat 3. Pertarungan akan berada di dasar gunung cahaya spiritual. Mayoritas absolut orang sekarang menuju ke sana. Petik 2. Setelah mendengar itu, mata Mu Chen tiba-tiba berkontraksi. Jadi, orang itu tidak tahan lagi. Gunung cahaya spiritual. Seiring berlalunya waktu hingga saat ini, suasana tempat perburuan sudah benar-benar meletus. Banyak siswa pergi berburu berserkli untuk mengumpulkan poin, sementara mereka yang memiliki panen akan buru-buru bergegas ke bagian terdalam dari tempat berburu. Semua orang sangat jelas bahwa terlepas dari seberapa banyak mereka melakukan yang terbaik di sini, jika mereka tidak dapat menghapus operan terakhir, kerja keras mereka sebelumnya akan sia-sia. Dikatakan bahwa pelindung terakhir adalah 3 jenderal agung dari hukuman Hall. Mereka adalah orang-orang yang paling berpengaruh di puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat itu, Shen Changsheng dan Li Xuantong mungkin mirip dengan Mu Chen saat itu ketika mereka masih baru menatap bagian belakang keberadaan puncak itu.
Perburuan di masa lalu hanya memiliki satu pelindung, namun, tahun ini, yang sulit telah meningkat. Menghadapi rintangan oleh 3 jenderal besar, bahkan jika Shen Changsheng dan Li Xuantong berkolaborasi, masih akan menjadi hal yang sulit bagi mereka untuk berjuang melalui jalan mereka. Poin ini adalah kekhawatiran di dalam hati banyak orang. Namun, setelah mencapai titik seperti itu, sama sekali tidak ada gunanya berpikir dan khawatir secara acak tentang ini. Semuanya harus bergantung pada awal pertempuran besar itu sebelum dapat dipertimbangkan kembali. Mu Chen dan sisanya melanjutkan untuk menuju ke kedalaman dasar perburuan. Dalam perjalanan, mereka tidak berhenti sekalipun mereka harus melewati titik pengumpulan apapun. Mereka telah memanen hingga batas maksimal, dan titik pengumpulan normal sudah tidak cukup untuk memicu sedikit ketertarikan. Menggunakan kecepatan penuh mereka sudah memasuki kedalaman tempat berburu setelah sehari. Ketika mereka memasuki wilayah ini, mereka dapat merasakan atmosfer berapi yang hanya ada di sana. Suara washing sepertinya berdering tanpa henti melintasi langit saat semua orang menuju ke arah yang sama dengan kecepatan penuh. Di atas puncak yang sepi, Mu Chen melihat sosok yang menghapuskan langit, sebelum menyipitkan matanya sambil berbalik ke arah kedalaman yang lebih dalam. Kilatan dingin yang samar mulai beredar di dalam sepasang murid hitam itu. Sepanjang jalan, berita yang mereka kumpulkan tumbuh semakin banyak. Sekarang, dia juga mulai mengerti mengapa He Yao ingin mengambil tindakan terhadap Susuan. Dia memiliki temperamen yang lembut, dan tidak memiliki kecintaan khusus pada pertempuran. Meskipun dia berada di peringkat ketiga di Heavenly Rankings, dia tidak memberikan perhatian khusus padanya. Jika ada yang memiliki kekuatan yang cukup dan ingin mengambilnya, dia mungkin bahkan telah mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Oleh karena itu, He Yao mengirimkan tantangan jelas bukan karena dia mengincar peringkat ketiga pada Heavenly Rankings yang diadakan Susuan. Dia ingin mengandalkan tindakan ini untuk memaksa Mu Chen, yang menghilang selama sehari, keluar. Kekuatan pendorong untuk ini sudah cukup, karena Mu Chen telah menghancurkan markas utama gerbang iblis, yang menyebabkan He Yao kehilangan muka. Ditambah dengan fakta bahwa Mu Chen memiliki roh kristal roh raja bersamanya sekarang, ini sudah banyak alasan bagi mantan untuk mengambil tindakan. Jadi, dia melakukan semua ini untuk berurusan denganku, kata Mu Chen dengan senyum tipis. Bahwa He Yao ingin menantang saudari senior Susuan di bagian bawah gunung cahaya spiritual, aku pikir dia melakukan ini untuk memancing kamu keluar. Luo Li berkata dengan suara lembut, sebelum melanjutkan, sepertinya dia sangat khawatir bahwa kamu akan menemukan tempat untuk mengatur sejumlah besar arai spiritual baginya untuk jatuh ke dalam. Petik 2. Mu Chen mengangguk setuju. He Yao ini benar-benar bijaksana, dan takut Mu Chen punya rencana melawannya sambil menyembunyikan niat ini. Karena itu, dia bersedia mengambil inisiatif sebagai keuntungan alih-alih membiarkan yang terakhir untuk secara diam-diam mengatur arai spiritual untuk menghadapinya. Menggunakan Susuan sebagai umpan, dia ingin memaksa Mu Chen keluar. Dengan cara ini, Mu Chen tidak akan bisa mengatur arai spiritualnya sebelumnya. Orang itu benar-benar penipu, Wang Tong berkata sambil tersenyum. Mereka semua samar-samar mendengar tentang dendam antara Mu Chen dan He Yao, sehingga sedikit khawatir ketika dia bertanya, apakah kamu ingin kami bertiga untuk mencari spiritual Light Mountain terlebih dahulu? Adapun Susuan, ini masih di dunia cahaya spiritual, paling-paling, dia akan menderita luka serius dan meninggalkan perburuan. Hidupnya tidak akan terancam. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Melihat ke arah gunung cahaya spiritual, dia menjawab, tidak perlu. Itulah titik akhirnya. He Yao akan menungguku di sana. Dengan demikian, pertarungan antara dia dan aku tidak akan terhindarkan. Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa He Yao selalu menyembunyikan dan menekan kekuatannya, Mu Chen juga telah meningkatkan kekuatannya cukup banyak sejak hari konfrontasi di markas besar utama gerbang iblis. Jika He Yao ingin menekannya, itu mungkin bukan tugas yang mudah untuk diselesaikan. Ayo pergi. Petik 2. Tanpa berkata apa-apa lagi, dengan gelombang telapak tangannya, Mu Chen memimpin dan melaju-maju, dengan Luo Li dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Saat Mu Chen dan kelompok bergegas-bergegas, kedalaman tempat perburuan sudah dipenuhi dengan kerumunan yang luas. Saat ini, ada gunung raksasa, setinggi sekitar 33.000 meter yang puncaknya bergegas menuju langit, naik langsung ke awan. Puncaknya dikelilingi oleh lapisan mendung,
menyebabkan orang tidak dapat melihat pemandangan yang ada di sana. Gunung ini adalah gunung cahaya spiritual. Di puncak gunung ini, 3 jenderal agung dari hukuman Hall sedang berjaga. Pada dasarnya ada platform yang sangat luas, yang sekarang penuh dengan lautan manusia. Jika seseorang melihat ke seberang, ia tidak akan dapat melihat akhirnya. Suara berisik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, bahkan lapisan keruh di cakrawala pun sepertinya berserakan. Sampai sekarang, di tengah platform cahaya spiritual adalah platform batu raksasa berdiri tegak. Itu tanpa orang, membuat kontras yang jelas dibandingkan dengan lautan orang di sekitarnya. Tatapan semua orang tampaknya menyatu di atas platform batu yang kosong. Di atasnya duduk 2 sosok, seorang wanita dan seorang pria. Laki-laki itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut hijau panjang, dengan wajah memikat. Perempuan itu mengenakan gaun putih, memiliki wajah cantik yang tampak lembut dan menyentuh hati. Keduanya adalah tokoh berpengaruh di puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan konfrontasi seperti itu secara alami menyebabkan jumlah perhatian abnormal. He Yao, kamu sudah menunggu sehari. Apakah kamu masih tidak akan mengambil tindakan? Di peron, Susuan berbicara sambil sedikit mengerutkan alis rampingnya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin ketika dia menatap sosok berambut hijau di kejauhan. Saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar nada ejekan. Menjadi cerdas, dia secara alami mengerti alasan mengapa He Yao mencarinya. He Yao tersenyum tipis ketika menjawab, Susuan, kamu telah melindungi bocah itu dari awal hingga akhir. Sampai sekarang, ketika kamu dalam kesulitan, dia bersembunyi dan tidak berani menunjukkan dirinya. Sepertinya penglihatan kamu tidak begitu baik. Petik 2. Susuan mengangkat murid-muridnya yang panjang dan cantik, ejekan di matanya meningkat ketika dia berkata, He Yao, tidak perlu memberitakannya dengan begitu sombong, kamu menggunakan aku untuk memaksa Mu Chen muncul. Bukankah kamu hanya takut dia akan mengatur arah spiritual sebelumnya untuk berurusan dengan kamu? Petik 2. Kilatan dingin melintas di wajah He Yao saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, kau terlalu memandangnya. Ketika dia muncul, secara alami aku akan membuatmu mengerti bahwa markas gerbang iblisku bukanlah sesuatu yang bisa diiris oleh limbah seperti dia. Petik 2. Dia bisa membunuh Raja Roh. Bisakah kamu? Sebuah lengkungan menghina muncul di bibir Susuan saat dia mengejeknya. Mendengar ejekannya, He Yao dengan erat mengepalkan tangannya. Namun, wajahnya masih tetap acuh tak acuh saat dia menjawab. Itu hanya roh raja yang baru lahir. Dia hanya berhasil beruntung. Itu bukan sesuatu yang layak disebutkan. Petik 2. Kedua orang itu saling menatap satu sama lain di peron, namun, He Yao masih tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Ini membuat orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah melemparkan pandangan mereka untuk merasa terdiam. Namun, mereka samar-samar dapat membedakan, dan juga dapat memahami, motif yang terakhir. Tidak heran, tujuan orang ini bukan Susuan, tapi Mu Chen. Jika bukan karena berita mengejutkan tentang Raja Roh yang terbunuh, mungkin ada orang yang tidak akan mengerti mengapa He Yao menempatkan Mu Chen sebagai tujuan utamanya. Namun, sekarang mereka tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Sampai sekarang, ketenaran Mu Chen di tempat berburu mungkin bahkan lebih dari He Yao. Ini karena dia menjadi satu-satunya orang yang pernah membunuh Raja Roh dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi peron batu, Su Ling'er memperhatikan kedua orang di peron batu dengan khawatir. Di sampingnya, Lin Qing dan Guo Xiang juga mengistirahatkan pandangan mereka pada platform batu. Orang itu ingin memaksa Mu Chen keluar, sebelum merebut cahaya spiritual Raja Spiritual darinya. Guo Xiong berkata dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar ini, Su Ling'er langsung menjadi sedikit cemas. Sebelumnya, dia telah mendengar kakak perempuannya mengatakan bahwa He Yao saat ini sangat kuat, dan bahkan dia bukan lawannya. Jika Mu Chen benar-benar dipaksa keluar, bukankah itu tidak menguntungkan? Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Lin Qing dan Guo Xiong keduanya menghela nafas tanpa daya. Sampai sekarang, mereka tidak memiliki metode lain untuk menghadapi situasi ini. Su Ling'er menginjak kaki kecilnya dan menggigit bibirnya saat dia menatap He Yao di peron. Untuk pertama kalinya, dia merasa orang itu membuatnya merasa jijik. Sementara tatapan semua orang bertemu pada platform cahaya spiritual, di atas awan menutupi gunung cahaya spiritual, dua sosok bersilang tangan di belakang punggung mereka ketika mereka berdiri di bawah pohon-pohon raksasa yang menembus awan.
Mata mereka menembus awan yang tersisa menuju lautan manusia di dasar gunung. Kekuatan He Yao telah sangat meningkat. Su Xuan bukan lawannya, kata Li Xuantong dengan acuh tak acuh ketika dia menatap sosok di platform cahaya spiritual. Sebelum melanjutkan, aku tidak tahu apakah Mu Chen akan muncul, karena He Yao tampaknya bertujuan langsung untuknya. Petik 2. Mendengar ini, Shen Changsheng tersenyum. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak gunung. Melengkungkan bibirnya sedikit, dia berkata, ketiga orang itu sangat kuat. Tampaknya agak mustahil bagi kami berdua untuk berurusan dengan mereka bertiga. Petik 2. Tiga jenderal besar. Bos mereka harus senior Lin Zeng, aku bisa menghadapinya, namun, itu hanya akan berakhir seri. Kata Shen Changsheng dengan nada sedikit menyesal saat dia mengangkat bahu. Setelah mendengar ini, mata Li Xuantong sedikit berkontraksi sebelum menembak Shen Changsheng. Orang ini benar-benar dapat bertarung secara merata dengan senior Lin Zeng. Dia adalah orang terkuat di antara tiga jenderal besar, dan sebelumnya adalah tanda pagar satu di peringkat surgawi. Aku juga bisa berurusan dengan satu. Meskipun kemenangan akan sulit untuk dikatakan, aku tidak akan kalah. Katanya perlahan, itu artinya kita pendek satu orang. Kata Shen Changsheng sambil mengerutkan alisnya, sebelum melanjutkan, bahkan jika kita memiliki 3 kali imbang, itu akan dianggap sebagai kemenangan kita. Namun, sulit menemukan orang yang cakap lagi. He Yao ini tidak berhasil. Petik 2. Masih ada 2 orang untuk dipilih. Melihat kejauhan, Li Xuantong berkata perlahan, Mu Chen dan Luo Li. Namun, dalam masalah seperti ini, jelas perlu ada seorang pria untuk berdiri dan menanganinya. Petik 2. Mu Chen. Shen Changsheng menggosok dagunya dan memandang ke arah platform batu di dasar gunung, sebelum berkata, itu akan tergantung pada apakah dia muncul atau tidak. Jika dia mampu mengalahkan He Yao, slot ketiga akan menjadi miliknya, aku pikir saat itu, tidak ada siswa lain yang akan menentang itu. Petik 2. Namun, jika dia kalah dari He Yao, maka tidak ada cara lain, dan tempat itu hanya bisa diberikan kepada He Yao untuk dicoba. Petik 2. Li Xuantong samar-samar mengangguk setuju. Keputusan ini menentukan kepentingan semua siswa. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menyukai He Yao, jika Mu Chen kalah darinya, slot ketiga akan diberikan kepada yang pertama. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat kejauhan. Sempitkan matanya, dia berkata dengan suara lembut, dia ada di sini. Petik 2. Shen Changsheng tersenyum dan juga mengangguk. Menembak visinya penuh dengan minat di kejauhan, dia menatap sejumlah garis cahaya. Menyapu, sebelum bergumam, selanjutnya, kita harus melihat, antara dia dan He Yao, yang sebenarnya akan menjadi orang yang menghasilkan kualifikasi slot ketiga. Bintik ketiga, di bagian bawah Spiritual Light Mountain, gemuruh suara bersemangat mengalir melalui awan berdering jelas dalam radius 100 km. Tatapan semua orang menyatu pada sosok keduanya di peron batu. Menjadi peringkat ketiga dan keempat di Heavenly Rankings, mereka dapat dianggap sebagai orang yang berpengaruh di puncak dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Menghadapi ahli veteran seperti itu, bahkan gerombolan kuda hitam yang meletus di daerah perburuan tidak akan dapat dengan mudah mengguncang status mereka. Dengan demikian, konfrontasi mereka, jelas, masalah yang akan membuat darah orang mendidih sangat panas. Di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan, Su Xuan tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang ramping dan sepenuhnya memikat menciptakan kurva ajaib dan menyihir. Matanya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap He Yao. Sebuah lengkungan mulai naik dari sudut mulutnya ketika dia berkata, He Yao, meskipun rencanamu tidak buruk, aku tidak akan membiarkanmu mencapai tujuanmu dengan mudah. Petik 2. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan bilang kalau kamu ingin mengalahkanku. Tanya He Yao dengan senyum dingin. Aku jelas tentang karakter Mu Chen. Karena kamu sudah mengatur pertandingan ini, dia pasti akan datang. Karena itu masalahnya, aku hanya akan membuat kamu membuang energi spiritual. Dengan mengepalkan tangan seperti giok, mutiara giok halus dan bulat muncul dalam sekejap, saat suara ombak mulai beriak. Aku benar-benar tidak dapat mengalahkanmu. Namun, membuatmu membuang energi bukanlah hal yang sulit. Petik 2. He Yao memandang Su Xuan, yang wajahnya yang indah sekarang sangat beku sementara energi spiritual yang kuat meletus dari tubuhnya. Wajahnya mulai berubah sedikit jelek, karena dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa Su Xuan akan melakukan hal yang tidak terduga. Demi membiarkan Mu Chen mendapatkan keuntungan,
dia bersedia secara pribadi mengambil tindakan untuk menyia-nyiakan kekuatannya. Aku memperingatkanmu. Mata He Yao menjadi gelap saat dia berdiri. Perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat, ekspresi wajahnya membawa hawa dingin ke hati orang-orang ketika mereka melihatnya. Kau terlalu memikirkan bocah itu. Terlepas dari apa yang kamu lakukan untuknya, di mata aku, dia hanya badut yang melompat di jembatan. He Yao berkata dengan senyum dingin yang mengerikan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan energi spiritual yang tak terbatas, seperti laut, bergegas melalui langit. Energi spiritual giok hijau tampaknya telah menyembunyikan langit. Di bawah amplop energi spiritual yang menakutkan ini, wajah-wajah orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengalami perubahan yang intens. Tekanan energi spiritual ini, apakah He Yao berhasil menembus Heavenly Completion Stage? Suara-suara kaget keluar dari mulut siswa ketika wajah-wajah beberapa yang menonjol memiliki nuansa kesedihan yang dalam, sambil melihat sosok He Yao, dan sedang kewalahan karena terkejut. Tingkat tekanan energi spiritual ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh transformasi surgawi. Di tepi platform batu, wajah cantik Sulinger berubah sedikit pucat saat dia mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Tidak heran mengapa Penatuasis mengatakan bahwa dia bukan lawan He Yao. Dia sudah menemukan bahwa kekuatan He Yao sudah mencapai tingkat seperti itu. Wajah Li Qing dan Guo Xiong berubah sangat buruk ketika mereka berpikir, He Yao ini menyembunyikan ini terlalu dalam. Mata indah Susuan menatap tajam pada He Yao, yang auranya yang mengesankan telah menghapuskan langit. Tangannya yang seperti batu giok mencengkeram mutiara. Batu giok yang berkilau dengan kecemerlangan saat dia berkata perlahan, setelah menyembunyikannya begitu lama, kamu masih setengah langkah menuju Heavenly Completion. Hanya berdasarkan ini, aku khawatir kamu tidak dapat dibandingkan dengan Li Xuantong. Petik 2. Kamu masih berani bertindak keras. Saat kilatan dingin melintas di matanya, He Yao mengirim telapak tangannya yang besar. Energi spiritual dunia mulai berubah menjadi kacau, sebelum seberkas cahaya batu giok hijau, sekitar 300 meter, kekerasan menimpa Susuan tanpa jejak belas kasihan sedikit pun. Jatuh. Dengan tangannya yang seperti batu giok terangkat, gelombang air biru menyapu dari dalam mutiara giok di tangannya, sebelum berubah menjadi pusaran air yang mengelilinginya. Bang! Bumi berguncang ketika air pasang surut yang menghamburkan langit disebarkan oleh tepukan. Wajah cantik Susuan berubah sedikit pucat saat dia buru-buru mundur beberapa langkah. Pusaran air raksasa yang mengelilinginya telah benar-benar hilang oleh telapak tangan dalam sekejap. Sampai sekarang, kekuatannya berada di puncak tahap akhir transformasi surgawi. Ranah ini tampak sangat dekat dengan He Yao, namun, ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Mari kita lihat berapa banyak serangan yang bisa kamu terima dari aku. Raung He Yao saat dia melangkah maju. Dengan niat untuk tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan, dia mengirim telapak tangannya lagi. Energi spiritual tanpa batas berubah menjadi telapak energi spiritual raksasa sebelum menepuk-nepuk. Mutiara giok di tangan Susuan berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona ketika gelombang demi gelombang air meletus. Bersamaan dengan air terjun, mereka menyelimutinya. Bang! Telapak energi spiritual raksasa menepuk-nepuk penghalang air, menyebabkan riak terbentuk secara instan dan memanjang. Meskipun penghalang air tidak menghilang, secara bertahap mulai menjadi lebih kecil. Kekuatan Susuan, bagaimanapun, lebih lemah dari kekuatan He Yao. Jika bukan karena mutiara spiritual air padat di tangannya, dia mungkin tidak bisa terus menahan serangan tanpa ampun He Yao. Namun, jika ini terus berlanjut, dikalahkan hanya masalah waktu. Di dalam penghalang air, Susuan menggigit bibirnya dengan erat. Menuangkan energi spiritual terakhirnya di dalam mutiara air spiritual padat, dia mencoba mempertahankan penghalang air hingga jumlah waktu terpanjang yang mungkin. Ketika penghalang air bergetar, riak-riak menjadi semakin terputus-putus, dan dari kelihatannya, itu hampir pecah dan hancur. Setelah melihat ini, mata Sulinger mulai memerah, dan wajahnya yang penuh kasih sayang dipenuhi dengan kecemasan. Bang! Namun, saat penghalang air akan retak dan pecah, sinar energi spiritual melesat dengan kecepatan kilat dari jarak jauh. Itu menabrak keras terhadap palem spiritual raksasa yang menekan penghalang air, menghancurkannya dalam proses. He Yao, kamu benar-benar semakin tidak bisa diperbaiki. Peringkat keempat dari Heavenly Rankings dapat dianggap kotor oleh kamu.
Petik 2. Pada saat sinar energi spiritual tiba-tiba menyapu, suara dingin yang mengejek bergemuruh, menjadi mirip guntur saat bergema, saat berdering di seluruh wilayah. Semua orang dengan keras mengangkat kepala, hanya untuk melihat sejumlah tokoh melesat dari cakrawala dari jauh. Setelah beberapa napas, mereka muncul di langit di atas semua orang, dengan pemimpin, mengesankan, menjadi Mu Chen. Mu Chen, dia telah tiba. Petik 2. Jadi dia adalah Mu Chen yang membunuh Raja Roh. Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Petik 2. Setelah kedatangan Mu Chen, suasana di daerah itu langsung menyala saat tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya berubah berapi-api. Seperti berdiri, Mu Chen sudah menjadi kuda hitam yang paling mempesona dalam perburuan ini, sementara He Yao adalah sosok berpengaruh veteran. Mereka semua bertanya-tanya, dalam pertarungan hebat di mana yang baru menggantikan yang lama yang akan meletus, seberapa kuatkah itu? Mu Chen, jadi kamu akhirnya berani menunjukkan dirimu. Raung He Yao dengan suara dingin saat dia menatap dengan kejam pada sosok muda di langit yang membuatnya merasa sangat jijik. Haha. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan sangat menakutkan aku sehingga kamu akan benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk membuat aku terburu-buru di sini. Jawab Mu Chen dengan senyum tipis, dalam suaranya yang tertawa, ada tanda-tanda ejekan yang tidak bisa disembunyikan. He Yao menatap Mu Chen. Namun, sikap menakjubkan yang terlihat di wajahnya mulai berangsur-angsur berubah. Dengan senyum acuh tak acuh, dia berkata, kamu memang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, itu tidak masalah. Sejak kamu datang, itu menyelamatkan aku beberapa masalah. Serahkan kristal roh Raja Roh kepada aku dan keluarlah dari dunia cahaya rohani. Jika kamu melakukan itu, aku akan mengabaikan masalah kamu menghancurkan markas gerbang iblisku. Petik 2. Setelah mendengar itu, Mu Chen mulai tertawa. Dengan kepalan tinjunya, spirit kristal yang jelas dan berkilauan muncul di tangannya. Kecemerlangannya yang menyilaukan itu mirip dengan gumpalan matahari yang terik. Ketika roh kristal melayang di telapak tangannya, busur mengejek perlahan muncul di sudut mulutnya ketika dia berkata, kristal roh benar-benar ada di tanganku. Namun, serahkan kepada kamu. Kamu dianggap siapa? Petik 2. Suara berisik yang berdering di bentangan dunia ini tampaknya menjadi sunyi saat ini, ketika banyak siswa mengedutkan bibir mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak sopan sampai sejauh itu dan sama sekali tidak memberikan sedikit pun wajah ke arah He Yao. Mendengar jawaban Mu Chen, He Yao tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya melanjutkan untuk menatap Mu Chen dengan tatapan yang sepertinya ingin melahap yang terakhir. Ketika saatnya tiba di mana aku menginjakmu, aku harap kamu bisa mengatakan kata-kata itu. Petik 2. Saat suara berawan dan seram He Yao perlahan keluar, tinjunya tiba-tiba mengepal erat. Energi spiritual tanpa batas bergegas menuju langit, saat warna hijau jade memenuhi cakrawala, sementara tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai menyebar. Dia sudah tidak bisa menahan diri dari kekerasan menghancurkan Mu Chen di bawah kakinya. Tatapan Mu Chen juga mulai berubah dingin dan gelap saat dia menunjuk dengan lembut ke arah Luo Li dan sisanya dengan tangannya. Setelah melihat itu, mereka semua mundur. Meskipun mereka tahu bahwa He Yao sangat kuat, mereka juga percaya diri ketika datang ke Mu Chen. Susuan juga mundur dari peron batu, dan dengan buru-buru didukung oleh Su Linger, yang memandang ke arah dua orang di peron batu dengan cemas. Berbicara, dia bertanya, kakak perempuan, apakah kamu berpikir bahwa Mu Chen benar-benar dapat berurusan dengan He Yao? Sampai sekarang, kekuatan He Yao jelas telah meningkat dalam jumlah besar, dengan bahkan Susuan tidak dapat berurusan dengannya. Meskipun Mu Chen tidak bisa dinilai oleh kekuatan yang ditunjukkan di luar, Su Linger masih merasa gelisah dan khawatir. Sebelumnya, di markas besar gerbang iblis, Mu Chen hanya bisa melarikan diri dengan tubuhnya yang utuh dan sehat karena persiapan yang cukup, ditambah dengan fakta bahwa He Yao tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Namun, sampai sekarang, He Yao jelas tidak membiarkan kekhawatiran ini terjadi lagi. Apakah kamu tidak cukup memahami karakter Mu Chen? Susuan berkata dengan senyum lembut. Melihat sosok muda di langit dengan matanya yang indah, dia terus berbicara, karena dia telah muncul di sini, tidak mudah bagi He Yao untuk mengalahkannya. Petik 2. Ketika Mu Chen hanya di Heavenly Fusion Stage, dia sudah bisa membunuh Bai Xuan itu, yang berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Selain itu,
yang pertama sudah melangkah ke tahap transformasi surgawi, seperti yang sekarang. Setelah mendengar ini, Su Ling'er merasa sedikit kurang khawatir ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Permusuhan dan ketegangan yang menumpuk sebelum dimulainya pertarungan hebat telah menyebabkan orang tidak bisa mengatur napas. Suara mendesing. Namun, tepat saat suasana bermusuhan dan tegang ini akan mencapai puncaknya, dua sinar cahaya tiba-tiba melonjak dari gunung cahaya spiritual yang cerah dan gemilang, sebelum muncul di udara di atas platform batu. Ini Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketika kedua sosok itu muncul, atmosfer di bentangan dunia ini langsung berkobar, karena setiap tatapan yang menatap mereka penuh dengan kegembiraan dan pemujaan. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, hanya dua orang ini yang tak dapat disangkal adalah tokoh berpengaruh di puncak dalam hati mereka. Haha, benar-benar hidup di sini. Petik 2. Shen Changsheng berseru saat dia berdiri di udara, sementara rambutnya yang panjang bertebaran di sekelilingnya. Dia memiliki wajah yang tegas dan tidak goyah, dengan alis yang sedikit kasar. Aura menghina memancar keluar dari tubuhnya, dan dalam penampilannya, itu tidak dapat disangkal membuat orang merasakan sedikit kesombongan, karena hanya dia yang memiliki kualifikasi seperti itu. Berlawanan dengannya, Li Xuantong, yang berdiri di sampingnya, tidak memiliki banyak fluktuasi pada wajahnya yang tampan. Dengan tangan diletakkan di belakang, ia tampak sangat bebas dan tidak terpengaruh. Kalian, terus berjuang pertempuranmu. Petik 2. Shen Changsheng berkata sambil menunjuk ke arah Mu Chen dan He Yao dengan tangannya, sebelum berbalik untuk melihat kerumunan. Menunjuk ke arah puncak gunung, dia berkata, semua orang harus tahu bahwa 3 jenderal besar sedang menunggu di sana. Sebelumnya, aku dan Li Xuantong sudah melakukan penyelidikan. Sangat disayangkan, namun, aku harus memberitahu semua orang bahwa kami berdua tidak dapat berurusan dengan mereka. Petik 2. Setelah mendengar itu, seluruh wilayah seketika menjadi sunyi ketika orang yang tak terhitung saling memandang satu sama lain seperti yang mereka pikirkan. 3 jenderal besar sebenarnya kuat sampai derajat tertentu. Sedemikian rupa sehingga bahkan kolaborasi antara Shen Changsheng dan Li Xuantong masih tidak dapat mengalahkan mereka. Jika ini benar, bukankah itu berarti mereka akan gagal dan kembali dengan tangan kosong dari perburuan kali ini? Upaya keras yang telah mereka lakukan selama hampir setengah bulan semua akan sia-sia. Setelah mendengar itu, alis Mu Chen juga mulai sedikit keriput. Dia berpikir bahwa bahkan jika Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak dapat berurusan dengan 3 jenderal besar dan harus dikalahkan, bukankah itu berarti bahwa roh kristal roh raja tingkat di tangannya akan kehilangan kegunaannya? Namun, tidak perlu merasa terlalu putus asa. Menurut aturan kali ini, kami dapat memiliki 3 kuota untuk menembus pas terakhir. Petik 2. Shen Changsheng berkata sambil tersenyum, sebelum melanjutkan pidatonya, artinya, selain kita berdua, ada 1 kuota lagi. Secara alami, kuota ini akan ditinggalkan untuk orang terkuat di antara kalian semua. Petik 2. Berbicara sampai di sini, tatapannya melayang ke arah Mu Chen dan He Yao. Apakah ada manfaat dalam mendapatkan kuota ini? Tanya Mu Chen sambil tersenyum. Shen Changsheng menunjuk ke arah lautan siswa di bawah saat dia menjawab, jika kamu mendapatkan kuota ini, harapan semua orang di sini akan ditempatkan pada kamu, karena kamu akan menjadi penyelamat di hati mereka. Petik 2. Jika kamu dapat melewati lulus terakhir dengan harapan ini, status kamu dalam akademi spiritual surga utara tidak akan lebih rendah dari kami berdua. Petik 2. Mendengar jawaban itu, Mu Chen putus asa mengangkat bahunya tanpa menunjukkan minat. Selain itu, menurut aturan, jika kita bisa melewati pas terakhir, kita bertiga bisa mendapatkan Spirit Crystal Spirit King Spirit asli. Ingat, ini asli, bukan roh kristal tingkat Raja Roh yang baru saja lahir, seperti yang kamu miliki. Petik 2. Selanjutnya, pemberdayaan cahaya spiritual kita akan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Shen Changsheng menggosok dagunya sambil memandang menggoda Mu Chen dan He Yao. Pada saat ini, mata mereka berdua langsung menjadi cemerlang dan mempesona. Slot ketiga ini adalah milikku. Mengambil langkah, He Yao menatap Mu Chen dengan dingin. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab perlahan, enyahlah. Petik 2. Berjuang He Yao, enyahlah. Ketika kata yang jelas dan langsung muncul dari mulut Mu Chen, wajah He Yao langsung berubah agak bengkok, hampir ingin merobek bekas menjadi serpihan.
Dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Mu Chen mendapatkan semua kepercayaan diri ini dan benar-benar begitu merajalela ke arahnya. Mungkinkah karena dia berhasil untungnya membunuh Raja Roh, dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk menginjak kepala Heyao. Kamu hal yang tidak berguna. Cahaya dingin dan menyeramkan keluar dari mata Heyao. Akhirnya, tidak tahan lagi, dia mengirim kepalan keluar. Energi spiritual tanpa batas menyapu Mu Chen, mirip dengan gelombang raksasa. Bang! Terbakar dalam api hitam, energi spiritual melonjak dan meletus dari tubuh Mu Chen. Menghadapi serangan Heyao, dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur. Demikian pula, ia mengirim kepalan gemuruh, dan energi spiritual yang mencengangkan dari keduanya bertabrakan dengan keras di udara. Suara raksasa terdengar saat energi spiritual terpancar dari titik tumbukan. Sebuah ledakan di telinga terdengar di udara. Badai energi spiritual sangat dahsyat, dan mengeluarkan udara dari hamparan dunia ini. Di wilayah ini, api yang membakar mulai menyala di mata siswa yang tak terhitung jumlahnya seperti yang mereka pikirkan, keduanya akhirnya mulai berkelahi. Gelombang kejut menyapu tubuh Mu Chen, gemetar dan memaksanya untuk mundur sejumlah langkah, sementara Heyao hanya mundur setengah langkah. Jika tingkat kuat dari energi spiritual mereka dibandingkan, yang terakhir sudah mengambil setengah langkah ke tahap penyelesaian surgawi. Bahkan dengan 9 Nether Flames menyatu dengan energi spiritualnya, yang memungkinkan kualitas Mu Chen naik ke langkah berikutnya, itu jelas tidak dapat memperoleh keuntungan dalam bentrokan langsung. Namun, menghadapi ini, Mu Chen jelas memiliki beberapa harapan, karena tidak ada satupun fluktuasi pada wajahnya yang terlihat tenang. Sebuah kilatan tajam mulai muncul di dalam pupil hitamnya saat dia mengunci pandangannya ke Heyao. Sepertinya kekuatanmu tidak sekuat mulutmu. Setelah menduduki posisi superior, Heyao tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan tawa dingin. Energi spiritual Mu Chen, yang terbakar dalam api hitam, agak misterius. Terlepas dari itu, yang terakhir hanya pada kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi. Bukankah sedikit terlalu dini untuk bahagia? Jawab Mu Chen sambil sedikit mengangkat alisnya. Seseorang samar-samar bisa melihat cahaya yang sedikit keperakan memancar dari kulit, sementara tampaknya ada cahaya kilat menyebar dari bawah kulitnya. Raungan rendah dan dalam mulai terdengar dari dalam tubuhnya. Itu adalah, setelah melihat ini terjadi, kilatan melintas melewati mata Shen Changsheng dan Li Xuantong. Nuansa keheranan yang tebal muncul dari mata mereka, sebelum mereka saling memandang satu sama lain sambil berkata dengan suara lembut, guntur fisik dewa. Ini, benar-benar menarik. Sepertinya Mu Chen telah bertemu dengan senior itu di dalam wilayah petir. Satu-satunya hal adalah, sampai sejauh mana ia melatih fisik Dewa Guntur? Tanya Shen Changsheng dengan penuh semangat. Mengenai fisik Dewa Guntur, ia secara alami tidak terbiasa dengan hal itu, karena ia juga telah mempelajarinya dan mempraktikkannya. Heyao juga melihat perubahan yang terjadi di Mu Chen, dan samar-samar menyipitkan matanya. Sampai sekarang, Mu Chen tampaknya jelas lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bang! Memancarkan cahaya kilat ke seluruh tubuhnya, Mu Chen mengambil langkah ke depan. Tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan sambaran petir keperakan saat dia meledak dengan eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Heyao. Tinju keperakan, melonjak dengan energi spiritual, bergemuruh menuju dada Heyao tanpa sedikit pun belas kasihan. Kamu berani bertarung dengan aku langsung. Wajah Heyao langsung berubah dingin saat dia melihat tindakan Mu Chen. Sambil mengaum, dia juga mengirim telapak tangannya menepuk-nepuk. Dengan energi spiritual di tubuhnya ditampilkan tanpa menahan diri, setiap tindakan yang dia lakukan dengan tangannya membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung. Ding! Ketika tinju menabrak telapak tangan, suara logam terdengar, saat energi spiritual yang tak menentu tersapu abis, seperti badai. Menggigil hebat menembus sosok keduanya saat keduanya terbang ratusan meter jauhnya. Suara mendesing. Suara gemerisik langsung terdengar dari bawah, karena Mu Chen jelas tidak dirugikan dalam pertukaran ini, dan bahkan berhasil dicocokkan secara merata melawan Heyao. Mu Chen menstabilkan tubuhnya dan mengusap tinjunya. Setelah memamerkan tubuh Dewa Guntur, tubuhnya menjadi sangat tirani, bahkan lebih kuat dan tangguh daripada baja. Meskipun energi spiritual Heyao lebih kuat, dari pertukaran ini, jelas bahwa Mu Chen telah mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, yang pertama masih benar-benar sulit untuk dihadapi. Sepertinya kamu tidak sekuat yang kubayangkan.
Petik 2. Mu Chen tersenyum ketika dia dengan mengejek berbicara ke arah He Yao yang tampak gelap. Pada saat ini, dia secara alami tidak menahan segala bentuk serangan terhadap yang terakhir. Oh benarkah? Mata He Yao menjadi mendung dan gelap ketika tubuhnya tiba-tiba terbang keluar, sebelum naik ke langit. Energi spiritual giok berwarna beredar di belakangnya, mirip gelombang bergelombang, dan membawa tekanan energi spiritual yang menakjubkan. Pekik, He Yao perlahan menutup matanya. Mengikuti tindakannya, energi spiritual yang menghapuskan langit meletus. Saat melonjak, suara melengking yang tajam bergema di langit. Di bawah jeritan mirip derek itu, jejak-jejak energi spiritual di wilayah ini meletus samar-samar terlihat. Wajah Mu Chen juga mulai berubah menjadi kuburan, sedikit demi sedikit. Jelas, He Yao ini benar-benar mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Menggunakan Divine Crane Art dengan begitu cepat. Setelah melihat energi spiritual yang menghapuskan langit di belakang tubuh He Yao, mata Shen Changsheng dan Li Xuantong sedikit menyipit. Di tanah, wajah Luo Li, Su Xuan dan yang lainnya mulai berubah sedikit serius. Lawan Mu Chen kali ini tidak seperti yang lainnya. Sampai sekarang, kekuatan He Yao lebih tirani dari Bai Xuan yang sebelumnya mereka temui. Ingin meraih kemenangan dalam pertarungan ini bukan perkara mudah. Pertarungan ini mungkin tidak sesantai yang mereka harapkan. Gemuruh, gemuruh. Energi spiritual tanpa batas dari wilayah dunia ini tampak melolong dan berputar seperti badai. Tiba-tiba, He Yao mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Raungan tajam bergema melintasi langit, sementara pada saat yang sama, kecemerlangan menyilaukan meletus dari tubuhnya. Saat cahaya memanjang, itu berubah menjadi bayangan raksasa derek di belakang tubuh He Yao. Bayangan keren tampak sekitar 3000 meter, menyembunyikan langit dan menutupi bumi serta aumannya tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, mata He Yao tiba-tiba terbuka. Sebuah kilatan sengit muncul dari matanya saat tangannya bersatu membentuk segel. Segel itu mirip bangau yang terbang di langit, bayang-bayangnya tak henti-hentinya melingkupinya. Pada saat yang sama, derit derek yang menusuk telinga sepertinya bergema dari segel tangan ini. Pekik, saat derek derit bergema melintasi langit, bayangan derek raksasa di belakang tubuh He Yao dengan cepat menyusut, sebelum berubah menjadi bulu-bulu berwarna giok setinggi sekitar 30 meter. Ketika bulu-bulu itu berterbangan di udara, itu tampak sangat indah. Namun, di balik keindahan itu, hati semua orang mulai berdebar. Mereka memiliki perasaan bahwa di dalam bulu-bulu itu ada tingkat besar energi spiritual yang menakutkan. He Yao mengangkat matanya yang memancarkan bayangan menyeramkan, saat dia mengunci Mu Chen. Seringai jahat naik dari sudut mulutnya saat suara rendah terdengar di langit, Divine Crane Art, Feather jatuh mengiris surga. Petik 2. Mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan panjang, dia perlahan-lahan menjentikkan ke arah bulu-bulu berbulu berwarna giok yang perlahan-lahan berkibar saat turun dari langit. Detik saat jarinya bergerak keluar, fluktuasi yang terlihat oleh mata telanjang tampak meluas. Ketika dengung yang lemah menjadi lebih kuat, detik berikutnya, seluruh dunia telah diliputi oleh suara berdengung. Desir, bulu-bulu berwarna giok tiba-tiba melonjak menuju cakrawala. Cahaya berwarna giok memanjang darinya. Dari kejauhan, sepertinya bulu-bulu itu telah berubah menjadi bilah bulu raksasa, ketika aura yang cepat dan ganas yang tak terlukiskan mulai memancar darinya. Di tanah di bawah, guncangan naik dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menatap pisau berbulu berwarna giok. Bulu yang terlihat lemah dan lunak tahu memiliki kekuatan dan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit. Asteris menghirup napas asteris. Mu Chen menghembuskan seteguk kabut putih, saat dia menatap pisau berbulu yang menyebabkan kulit orang menjadi dingin. Namun, pada saat ini, tatapannya mulai berubah tenang, sedikit demi sedikit, ketika tangannya tiba-tiba menyatu membentuk segel. Energi spiritual tanpa batas terkondensasi di antara dia, berubah menjadi hamparan langit berbintang. Harimau putih kental dan terbentuk. Melangkah melintasi langit berbintang, niat membunuh yang kejam berombak-ombak dan terpancar darinya. Saat Li Xuantong melihat ke arah harimau putih yang terbentuk, dahinya berkedut samar. Selama fakta 3 bergerak yang sebelumnya dia miliki dengan Mu Chen, yang terakhir juga telah menunjukkan teknik ilahi ini. Namun, dengan kekuatan He Yao saat ini, yang jauh melebihi Mu Chen, ditambah dengan langkah yang dia tunjukkan, jika Mu Chen ingin mengandalkan langkah ini untuk berurusan dengan yang pertama, itu mungkin tampak agak naif. Mengaum, harimau putih itu meraung ketika niat membunuh terpancar keluar.
Raungan ini sangat kuat. Namun, jelas di mata orang-orang bahwa dengan keterbatasan kekuatan Mu Chen saat ini, kekuatan harimau putih yang mengesankan ditekan oleh pisau berbulu berwarna giok. Di tanah, beberapa kegelisahan dan kekhawatiran muncul di wajah Sulinger yang dicintai, ketika Susuan dengan samar mengerutkan alisnya. Ini benar-benar membuang-buang harta karun untuk seni spiritual dewa tingkat ini untuk mendarat di tanganmu. Petik 2. Mata Heyao berubah apatis dan acuh tak acuh ketika busur menyeramkan muncul di sudut mulutnya ketika dia berbicara, ingin mengandalkan harimau putihmu ini untuk memblokir pisau bulu Divine Crane Art milikku. Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa kamu benar-benar naif. Petik 2. Potong untukku. Heyao tidak memberikan kesempatan lagi untuk Mu Chen, karena lengannya menebas dengan marah saat tawa dinginnya terdengar. Bang! Saat aumannya bergema, bila berbulu berwarna giok yang mengambang di langit langsung mulai bersenandung dan bergetar, mirip dengan tangisan bilah. Cahaya hijau jade melonjak ke atas saat bilah berbulu yang lemah bergetar. Detik berikutnya, itu dengan marah memotong ke arah lokasi Mu Chen. Huff! Semua orang bisa melihat bahwa pada saat ketika pedang berbulu berwarna giok itu ditebang, garis-garis miring berwarna giok muncul di ruang angkasa. Sebuah pisau bercahaya giok berwarna turun dari langit, meliputi Mu Chen di dalamnya. Mengaum, harimau putih itu meraung, menyebabkan niat membunuh yang membunuh itu bergegas keluar, menghancurkan kepala terlebih dahulu ke arah pisau berbulu berwarna giok. Mengaum, namun, sama seperti keduanya melakukan kontak, harimau putih memancarkan raungan marah. Niat membunuh yang sangat kuat itu diiris dengan kuat menjadi dua oleh pisau berwarna giok, dan harimau putih itu juga terbelah menjadi dua. Wajah semua orang di tanah juga berubah pada saat ini, karena mereka berpikir, serangan Heyao, tiba-tiba, sangat ganas. Senyum menyeramkan muncul di sudut mulut Heyao saat ejekan muncul di matanya. Melihat pemuda yang berdiri tegak di kejauhan, dia berpikir, sepertinya Mu Chen akan dikeluarkan dari tempat berburu seperti ini. Menghadapi suara-suara terkejut yang menghancurkan langit, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pisau bulu berwarna giok. Masih belum ada fluktuasi pada wajahnya, karena tangannya menyatu lagi, dan segel tangannya langsung berubah. Energi spiritual yang lebat di belakangnya tiba-tiba melonjak ketika sepetak langit berbintang mulai mengembun dan terbentuk. Sementara itu mulai berkilau, sosok buas bahkan lebih besar daripada harimau putih mulai perlahan muncul. Melenguh. Saat sosok raksasa itu muncul, desisan misterius yang mengguncang dunia bergema di seluruh dunia. Gelombang hitam, membawa bersamanya dingin, udara dingin yang cukup untuk membekukan energi spiritual dunia, menyapu keluar dari dalam langit berbintang. 4 dewa konstelasi, pada saat ini, suara serak Mu Chen samar-samar terdengar. Segel ilahi dari kura-kura hitam. Keturunan derek ilahi. Udara dingin dan dingin menyebar keluar, meliputi seluruh dunia, dan menyebabkan suhu langit dan bumi di sekitarnya merosot. Udara tampaknya telah mengembun menjadi benang es. Bahkan energi spiritual yang beredar antara langit dan bumi mulai menjadi lamban. Semua orang terkejut melihat sosok raksasa yang terbentuk di langit berbintang di belakang Mu Chen. Itu adalah binatang raksasa yang sepenuhnya dibalut warna hitam legam. Memiliki bentuk kura-kura, ia perlahan-lahan merayap maju. Di belakangnya, ekornya terdiri dari piton hitam panjang dan besar. Ketika piton raksasa itu menatap keluar, itu mengungkapkan kepalanya, sementara lidah hitam legam keluar dari mulutnya. Saat merayap maju dari langit berbintang, gelombang hitam menyapu darinya. Suara tabrakan yang seolah-olah memiliki substansi bergema di langit. Segel ilahi dari kura-kura hitam. Itu adalah segel ilahi yang kedua dalam 4 dewa Constellation Scripture. Setelah mendapatkan seni spiritual dewa tingkat dewa ini untuk waktu yang lama, Mu Chen akhirnya menampilkan sel ilahi kedua dengan sukses. Seni spiritual dewa tingkat dewa ini akhirnya mulai mengungkapkan kecemerlangan yang layak untuk judulnya. Saat dia berdiri tegak di udara, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah binatang raksasa yang telah melangkah keluar dari langit berbintang di belakangnya. Detik berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, ketika suara dingin terdengar, pergi. Petik 2. Melenguh. Kura-kura hitam membuat raungan panjang, menyebabkan gelombang pasang hitam menyapu secara instan. Menginjak ombak, itu tampaknya berubah menjadi tiang air hitam raksasa sepanjang 1000 meter. Membawa udara dingin yang sangat mengerikan, di bawah tatapan kaget dari banyak orang, itu dengan gagah menabrak kepala dengan pisau bulu berwarna giok yang dengan marah menebang. Ding!
pada saat tabrakan, seluruh langit tampaknya telah berputar dan terdistorsi. Detik berikutnya, suara raksasa yang membelah telinga berdering melintasi cakrawala, saat gelombang hitam, serta bilah bercahaya berwarna giok, menyapu seluruh bentangan dunia. Adapun Mu Chen dan He Yao, sudah jelas bahwa mereka berdua harus menanggung beban terjatuh. Badai energi spiritual yang jauh tak menentu bergemuruh langsung ke arah mereka. Saat ini, wajah keduanya tampak pucat, saat mereka tenggelam di dalamnya. Bang! Mu Chen langsung ditembak ke puncak gunung, tubuhnya terbaring tertanam di tebing gunung. Retakan memanjang, saat tebing gunung hancur, menyebabkan batu runtuh dan turun. Berjuang untuk berdiri, Mu Chen menyeka noda darah di sudut mulutnya. Ribuan meter jauhnya, He Yao juga dalam kondisi yang benar-benar menyedihkan, karena lebih dari setengah pakaiannya robek. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan pucat, sementara noda darah juga muncul di sudut mulutnya. Di tanah, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah dua yang terlempar ke belakang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah keduanya menunjukkan seni spiritual dewa-dewa yang tangguh seperti itu, mereka berdua masih akan sama rata. Mu Chen ini benar-benar tangguh. Meskipun He Yao memamerkan seni spiritual dewa tingkat dewa, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Petik 2. Tidak heran mengapa dia bisa membunuh Raja Roh. Sepertinya dia harus menjadi kuda hitam yang paling mempesona dalam perburuan ini. Petik 2. Hebat. Suara berisik terdengar ketika banyak orang di wilayah itu mulai berbisik dan berdiskusi. Namun, terlepas dari topik pembicaraan, mereka semua jelas menganggap Mu Chen luar biasa. Bagaimanapun, He Yao adalah tokoh berpengaruh di puncak akademi. Selain itu, ia juga seorang senior, jika dibandingkan dengan Mu Chen. Menurut normalitas, dia harus menjadi orang yang akan menekan dan mengalahkan Mu Chen. Namun, sampai sekarang, dia tidak bisa mendapatkan keunggulan apapun terhadapnya. Dari perspektif tertentu, ini adalah kinerja yang buruk. Di satu sisi platform, Su Ling'er, dan sisanya yang telah mengamati, menghela napas lega saat mereka berpikir, Mu Chen benar-benar telah menyembunyikan beberapa gerakan. Jika tidak, serangan sebelumnya oleh He Yao mungkin sudah mengakhiri pertarungan ini. He Yao ini sudah menampilkan Divine Crane Art, namun, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Mu Chen. Mari kita lihat bagaimana dia terus bertarung. Su Ling'er berseru. Selama Mu Chen tidak kalah dalam pertarungan ini, itu akan sepenuhnya dianggap sebagai kemenangannya. Su Xuan tidak seoptimis saudara perempuannya. Wajahnya yang dicintai masih suram ketika dia menatap He Yao, yang diam-diam membersihkan noda darah dari sudut mulutnya saat dia berdiri di udara. Matanya berubah lebih menakutkan dan Su Xuan berkomentar, jangan memandang rendah He Yao. Dia bukan seseorang yang bisa ditangani dengan begitu mudah. Petik 2. Saat tatapan semua orang terfokus ke arah langit, Shen Changsheng dan Li Xuantong menembak melihat Mu Chen dengan sedikit terkejut. Jelas, mereka merasa heran dengan bagaimana yang terakhir dapat menerima serangan dari He Yao tanpa membiarkannya mendapatkan keuntungan sedikitpun. Seni spiritual tingkat dewa yang dia perlihatkan tidak sederhana, kata Shen Changsheng dengan suara lembut. Penglihatannya melebihi orang lain, dan dengan satu tatapan, ia dapat menemukan keanehan seni spiritual tingkat dewa yang telah ditunjukkan Mu Chen. Dikatakan bahwa dia telah mendapatkannya dari spiritual Value Hall. Menurut perkiraan aku, itu mungkin seni spiritual dewa-dewa tingkat menengah. Kata Li Xuantong. Dia telah bersilangkan tangan dengan Mu Chen sebelumnya, oleh karena itu, dia sudah memiliki pemahaman terhadap 4 kitab suci Constellation Ilahi. Seni spiritual dewa-dewa tingkat menengah. Gumam Shen Changsheng, saat guncangan di matanya menjadi lebih jelas. Dalam aula nilai spiritual, jumlah seni spiritual tingkat dewa tingkat menengah dapat dihitung dengan jari seseorang. Selain itu, peluang untuk mendapatkannya sangat kecil. Keberuntungan Mu Chen benar-benar baik. Selain itu, Shen Changsheng juga jelas bahwa meskipun seni spiritual tingkat dewa adalah kuat, itu tidak berarti bahwa mereka mudah dipelajari dan dikuasai. Bahkan jika beberapa orang mendapatkan tangan mereka, mereka tidak akan bisa berhasil belajar dan menguasai seni itu. Bagi Mu Chen untuk dapat berhasil mempelajari ini, itu bukan prestasi yang mudah untuk dicapai. Karena tidak bisa berurusan dengan Mu Chen bahkan setelah menarik langkah ini, kejutan He Yao tidak boleh sedikit. Komentar Shen Changsheng sambil nyengir sambil menatap He Yao dari kejauhan. Orang ini selalu menyembunyikan kekuatannya di dalam akademi,
dan harus melakukan ini untuk berurusan denganku. Jika dia hanya memiliki metode seperti itu, dia seharusnya tidak memiliki nyali seperti itu. Komentar Li Xuantong dengan senyum tipis sebelum melanjutkan, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa oleh Mu Chen ke titik seperti itu. Memalingkan pandangannya ke arah Mu Chen di kejauhan, ia melanjutkan komentarnya, namun, menghadapi Mu Chen, ini tampaknya tidak dianggap sebagai berita baik. Petik 2. Sementara mereka berdua terlibat dalam percakapan mereka, di kejauhan, He Yao mengangkat kepalanya tanpa emosi. Matanya melihat ke arah Mu Chen dengan kegelapan yang ekstrim, ketika telapak tangannya menyebarkan potongan-potongan pakaian yang rusak di tubuhnya, sedikit demi sedikit. Aku tidak pernah berpikir bahwa seni spiritual dewa-dewa yang tangguh seperti itu akan berhasil dipelajari dan dipraktikkan olehmu. Mu Chen tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, namun, kewaspadaan perlahan mulai muncul di dalam hatinya. Awalnya ini untuk sesama Li Xuantong. Namun, dari kelihatannya sekarang, aku tidak punya pilihan lain, tetapi menggunakan ini untuk mengalahkan kamu. Senyum mulai muncul dari wajah tanpa emosi He Yao, namun, senyuman itu menyebabkan rasa dingin menggigil di duri semua orang. Setelah melihat itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Pada saat berikutnya, mata yang menatap tubuh He Yao tiba-tiba berkontraksi. Saat jubah di tubuh He Yao benar-benar tersapu olehnya, sebuah tanda merah darah muncul di dadanya. Segel berwarna merah darah sepertinya ditarik oleh darah tebal. Samar-samar, itu sepertinya membentuk jejak merah darah. Darah itu tampak sangat misterius. Meskipun telah terpapar begitu lama, itu masih memancarkan vitalitas yang kuat, sementara darah bahkan beredar dengan kecepatan lambat. Itu, gumam Shen Changsheng dan Li Xuantong, tatapan mereka berdua bertemu pada simbol di dada He Yao yang terbentuk oleh darah. Fluktuasi yang berasal dari itu tampaknya berasal dari esensi darah semacam binatang spiritual. Selain itu, aku khawatir itu mungkin salah satu yang bahkan berperingkat sangat tinggi pada Myriad Beast Record. Kata Li Xuantong. Shen Changsheng dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya sedikit esensi darah dari Heavenly Demonic Crane. The Heavenly Demonic Crane berada di peringkat ke-26 pada Myriad Beast Record. Gumam Li Xuantong ketika dia dengan lemah mengangkat dahinya, sebelum menjawab, aku sepertinya telah melihatnya di aula nilai spiritual, dan nilainya lebih dari 1 juta nilai-nilai spiritual. Sepertinya He Yao benar-benar mengeluarkan darah hanya untuk berurusan denganku. Petik 2. Namun, sepertinya itu telah memberi sial bagi Mu Chen. Mu Chen yang mereka anggap sial sekarang samar-samar mengerutkan dahinya saat dia melihat adegan yang bermain di depannya. Meskipun dia tidak terlalu jelas tentang apa sebenarnya yang ingin dilakukan Yao, dia juga merasakan rasa takut. Pada saat ini, He Yao tidak peduli dengan orang lain, dan menundukkan kepalanya untuk melihat jejak darah di dadanya. Menggigit jari-jarinya, darah segar mengalir keluar, menyebabkan tangannya bernoda merah. Pada saat berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba datang bersama untuk membentuk anjing laut, sementara simbol yang menyilaukan berfluktuasi keluar saat mereka muncul. Setelah penampilan segel tangannya, jejak darah di dadanya menjadi warna merah darah yang bahkan lebih gelap. Detik berikutnya, itu meletus dengan pekikan yang menusuk telinga, saat darah membesar. Dengan cepat, itu sudah merasuki seluruh tubuh He Yao. Sampai sekarang, matanya perlahan mulai berubah menjadi merah darah, sedikit demi sedikit. Aura yang menyebabkan kulit orang mati rasa mulai memancar dari tubuhnya. Ini membuat penampilannya mirip dengan binatang buas yang dibentuk manusia. Divine Crane Art, keturunan Crane Divine. Suara serak He Yao perlahan terdengar. Ketika itu terjadi, kulit di seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai membelah, bulu bercahaya merah darah mulai meletus dari dalam tubuhnya, sebelum akhirnya benar-benar membungkusnya. Dalam sekejap, penampilan He Yao memiliki perubahan besar, bulu merah darah benar-benar menyelimuti seluruh tubuhnya, dengan masing-masing mirip dengan pedang yang panjang dan tajam, sementara aura yang tak terlukiskan mulai menyebar keluar darinya. Pada saat ini, He Yao menjadi sangat berbahaya. Mendesis. Di tanah, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada He Yao yang sangat berubah karena semua orang tidak bisa menahan napas di mulut dengan udara dingin. Detik berikutnya, mereka mundur selangkah ketika berpikir, jenis dewa spiritual art seperti apa. Tanpa diduga, seni rahasia yang menakutkan seperti itu ada. Mu Chen, memaksaku ke langkah seperti itu, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu sudah merayu kematian kamu sendiri. Selanjutnya,
aku akan memaksamu untuk enyahlah. Petik 2. Mata merah darah He Yao mengunci Mu Chen saat cahaya merah darah menyembur keluar dari tubuhnya. Tampaknya berubah menjadi sosok bangau yang jauh lebih besar, sambil melebarkan sayapnya, meliputi langit. Saat cahaya merah darah meletus dari tubuh He Yao, dia tampak seperti bulan purnama merah darah. Raungan panjang terdengar, menghancurkan langit saat cahaya merah darah itu tampaknya menyelimuti seluruh bentangan dunia. Mu Chen melihat ke arah bulan purnama merah darah yang berisi kekuatan menakutkan. Mengambil napas dalam-dalam, api hitam menyala dan mulai membakar dari dalam mata hitamnya. Tangan Mu Chen mulai perlahan menyebar pada saat ini, dan api hitam mulai menyembur darinya. Teriakan jernih tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya saat api hitam melonjak keluar. Dalam sekejap, itu sudah menyebar ke seluruh cakrawala. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengunci dengan erat ke api hitam yang meringkuk dan menghapuskan langit. Di bawah selubung api hitam, suhu seluruh bentangan dunia mulai mengikuti dan naik. Pekik, teriakan jernih lainnya bergema di seluruh dunia, karena seluruh bentangan dunia tampaknya berkobar. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, sepasang sayap berbulu yang dibalut api hitam yang mampu menutupi gunung tiba-tiba membentang keluar dari dalam api hitam yang bergelombang. Saat api hitam menyebar, banyak orang melemparkan pandangan terkejut mereka ke arah cakrawala. Di sana, di tempat di mana api hitam berada dalam jumlah yang lebih rendah, seekor burung hitam besar yang sangat besar tiba-tiba muncul. Pada saat ini, mata Shen Changsheng dan Li Xuantong berkontraksi dengan keras karena mereka dipenuhi dengan nuansa keheranan yang tebal. 9 Netherbird, ditendang keluar dari perang berburu. Pekik, seruan nyaring dan jernih terdengar di seluruh dunia ketika tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kaget pada burung hitam raksasa yang muncul dari dalam api hitam deras di cakrawala. Saat burung raksasa itu membentangkan sayapnya yang raksasa yang bisa melingkupi gunung, nyala api hitam melonjak dan menyapu, menyebabkan suhu bentangan dunia ini semakin tinggi. The Nine Netherbird, Shen Changsheng dan Li Xuantong saling memandang, memperhatikan keheranan di dalam mata masing-masing. Ketika mereka bergumam, dia benar-benar dapat berubah menjadi bentuk binatang spiritual bahkan pada tingkat ini. Semua orang tahu bahwa begitu satu langkah ke tahap roh, semua orang akan memiliki kekuatan, dan itu adalah untuk memperbaiki esensi jiwa binatang buas spiritual. Ini persis kekuatan esens jiwa yang memungkinkan para ahli tahap roh untuk memiliki kekuatan bis spiritual. Namun, dari perspektif tertentu, kepemilikan semacam ini tidak abadi, karena bahkan jiwa esensi dari binatang spiritual suatu hari akan menghilang. Selanjutnya, mengikuti kekuatan yang meningkat dari penyuling, secara bertahap menerobos dari tahap roh ke tahap fusion surgawi dan tahap transformasi surgawi, kekuatan yang diperoleh dari memurnikan esens jiwa binatang spiritual secara bertahap akan diganti. Tentu, tidak semua esens jiwa spiritual binatang halus akan menghilang. Jika seseorang dapat mencapai tingkat fusi yang sangat tinggi dengan esens soul spiritual beast mereka, kekuatan yang diperoleh dari esens jiwa akan terus ada. Namun, untuk situasi semacam itu terjadi tidaklah sederhana. Setelah semua, esens soul spiritual beast memiliki penolakan alami untuk umat manusia. Meskipun binatang spiritual sudah terbunuh, pikiran sisa itu masih akan menolak fusi ini. Yaitu, kecuali mereka mau disempurnakan. Hanya jika ini terjadi maka kekuatan dari esens jiwa dapat mengikuti di samping kilang. Namun, dengan bis spiritual liar dan arogan, setelah membunuh, akankah mereka bersedia untuk dimurnikan? Oleh karena itu, mengikuti peningkatan kekuatan orang, setelah menerobos ke Heavenly Fusion Stage, Heavenly Transformation Stage, dan Heavenly Completion Stage, esens jiwa spiritual binatang yang ada di dalam mereka secara bertahap akan menghilang. Kekuatan semacam ini dari esens jiwa secara bertahap akan digantikan oleh kekuatan yang bahkan lebih kuat. Ini adalah alasan mengapa Shen Changsheng dan Li Xuantong telah menunjukkan keheranan ketika Mu Chen berubah menjadi bentuk 9 Netherbird, dan, di samping itu, menjadi bentuk yang lengkap. Aku benar-benar tidak tahu persis bagaimana Mu Chen bisa mencapai titik fusi dengan esens jiwa Netherbird 9, Shen Changsheng tersenyum kaget, sebelum berkata, selama beberapa tahun terakhir ini adalah pertama kalinya aku telah melihat seseorang yang mampu berubah menjadi bentuk 9 Netherbird yang begitu sempurna. Petik 2. Li Xuantong sedikit mengangguk setuju, saat dia melihat ke arah Nine Netherbird yang sangat besar. Pada saat ini, ekspresi rumit muncul di wajahnya,
Karena Mu Chen saat ini benar-benar memiliki perubahan yang monumental sejak beberapa bulan yang lalu. Dia terlalu tangguh. Dia sebenarnya bisa berubah menjadi bentuk 9 Netherbird yang begitu sempurna saat ini. Di tanah, Wang Tong dan yang lainnya juga berseru dengan takjub. Mereka semua juga menyempurnakan esens Soul of Beast spiritual yang tidak lemah saat mereka berada di Spirit Stage. Namun, begitu mereka naik ke tahap transformasi surgawi, kekuatan dari esens Soul spiritual Beast mereka tampaknya benar-benar menghilang, bahkan tanpa berbicara tentang mampu mengubah sepenuhnya menjadi bentuk sempurna dari Beast spiritual mereka. Selain itu, ketika kekuatan esens jiwa paling melimpah di dalam tubuh mereka, mereka masih tidak dapat berubah menjadi bentuk binatang spiritual yang sama substansial dengan makhluk hidup. Berdiri di samping mereka, Luo Li tersenyum tipis. Dia secara alami tahu tentang bagaimana Mu Chen dapat mencapai langkah seperti itu. Tidak hanya dia memiliki perjanjian tingkat tinggi dengan 9 Netherbird di dalam dirinya, bahkan kehidupan mereka saling terkait. Bloodline Bond bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati semua orang, juga memiliki keberanian untuk terikat pada satu. Bagi banyak orang, kekuatan dari esens jiwa mungkin dianggap sebagai sumber kekuatan sementara. Namun, untuk Mu Chen, itu akan bersamanya sepanjang hidupnya. Pekik, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berkilau dengan berbagai jenis emosi, burung hitam raksasa yang menutupi cakrawala mengangkat kepalanya ke arah langit dan memekik panjang. Detik berikutnya, mengepakkan sayapnya, itu menghancurkan. Kepala pertama, ke bulan purnama merah darah yang telah menghancurkan ruang saat menuju ke arah Mu Chen. Bang! Dua kekuatan menakutkan saling menghancurkan. Ledakan hebat yang dihasilkan mirip dengan guntur, bergema melintasi langit, bahkan menyebabkan sedikit twist dan distorsi di ruang angkasa. Burung raksasa, yang terbakar dalam api hitam, menabrak pohon bulan purnama yang merah darah. Dua kekuatan yang menakutkan saat ini dengan gila-gilaan mencoba untuk saling menikam. Bang! Bang! Fluktuasi energi spiritual yang tak menentu tak ubahnya mirip dengan gelombang setinggi 100 meter yang terus-menerus menyapu dan mencoba menelan wilayah yang lain. Adegan yang mereka ciptakan menyebabkan kulit beberapa orang di tanah terasa mati rasa. Semua orang bisa melihat warna hitam dan merah terkondensasi dalam korosi tak menentu yang terjadi antara burung raksasa dan bulan purnama. Dalam rentang napas pendek, kedua kekuatan ini berubah menjadi bola cahaya raksasa yang berdiameter lebih dari 100 meter. Di tengah-tengah bola cahaya, kedua kekuatan itu secara tak teratur bercampur dengan cara yang ekstrim. Seperti bom. Karena itu adalah bom, itu akan meledak. Ketika pikiran ini melintas di benak orang banyak, mereka memperhatikan bahwa warna hitam dan merah mengembang di langit. Pada saat berikutnya, suara yang mengejutkan terdengar. Ledakan, bola energi spiritual cahaya yang telah mengembun dari serangan habis-habisan dari keduanya akhirnya tidak bisa menahan bentuknya dan meledak dengan marah. Energi spiritual dengan gila tersapu ketika burung hitam raksasa, juga bulan purnama, langsung dilalap di dalamnya. Cahaya menyilaukan terbentuk, menyebabkan banyak orang menyipitkan mata mereka. Gelombang kejut energi spiritual, panjangnya sekitar ribuan meter, memancar keluar, sebelum akhirnya menyebar ke ujung cakrawala. Pada saat ini, Spiritual Light Mountain, yang mirip dengan pilar raksasa yang menahan langit, mulai bersenandung saat bergetar dan bergetar. Bang! Bang! Di bawah desakan dari badai energi spiritual yang menghancurkan, seberkas cahaya hitam dan merah dengan keras terlempar keluar, sebelum sangat berdampak pada platform yang luas di tanah di bawah. Ledakan. Saat bumi berguncang, anjungan batu sepanjang 1000 meter mulai runtuh saat dua lubang dalam muncul di sana. Retakan besar dan kasar, yang membentang ribuan meter, muncul seperti jaring laba-laba saat memanjang dari lubang raksasa. Sosok-sosok mulai tergesa-gesa naik ke udara dari sekeliling platform batu saat mereka melemparkan pandangan mereka. Dalam tabrakan yang menghancurkan surga sebelumnya, tepatnya siapa yang telah memperoleh keuntungan. Semua orang jelas bahwa pertukaran ini cukup untuk menentukan pemenang. Di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung jumlahnya, awan debu perlahan-lahan menghilang dari platform batu yang hancur total. Dua lubang raksasa yang dalam tak terduga mulai muncul di mata orang banyak. Jet hitam dari lubang yang dalam menutupi setiap sumber cahaya dan pandangan. Persis siapa yang menang? Suara mendesing. Di dalam kedalaman lubang raksasa gelap, suara berdesis tiba-tiba terdengar, menyebabkan gagak untuk buru-buru menyatukan pandangan mereka. Detik berikutnya, mereka melihat, dari lubang dalam kiri,
sosok yang berlumuran darah mengejutkan ketika dia naik ke langit. Sosok itu memiliki kepala yang penuh rambut hijau, sementara luka-luka ada di sekujur tubuhnya. Darah menciptakan suara derai saat menetes daripadanya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Itu adalah He Yao. Suara mendesing. Beberapa suara ribut penyesalan terdengar saat semua orang berpikir, jadi, masihkah He Yao yang tetap berdiri pada akhirnya? Wajah-wajah Sulinger yang dicintai dan yang lainnya yang dengan penuh perhatian menonton adegan ini di hadapan mereka tidak bisa menahan dan berubah. Hahaha. Petik 2. Dengan berlumuran darah, He Yao menatap lubang yang dalam di depannya yang tampaknya tidak memiliki aktivitas sedikitpun. Pada saat berikutnya, dia melihat ke langit dan tertawa keras. Raut wajahnya berubah ketika dia meraung. Mu Chen, bukankah kamu sangat bangga pada dirimu sendiri? Namun, yang tertawa, pada akhirnya, adalah aku. Petik 2. Ada beberapa orang yang menghela nafas dengan menyesal ketika mereka berpikir, apakah Mu Chen masih lebih lemah? Namun, karena dia mampu memaksa He Yao ke dalam kondisi yang menyedihkan, dia bisa dianggap sudah sangat luar biasa. Selama beberapa waktu diberikan kepadanya, melampaui He Yao mungkin hanya masalah waktu. Di udara, wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong masih tenang dan tenang. Ketika mereka melihat lubang yang dalam yang tidak memiliki jejak aktivitas sedikitpun, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah mereka. Pekik. Pekikan yang jelas dan panjang bergema tiba-tiba bergema melintasi langit pada saat itu. Seketika, semua suara berisik berubah menjadi diam ketika kejutan tebal dan kegembiraan terpancar dari tatapan yang menunjukkan penyesalan sebelumnya, dan mereka melihat ke arah lubang yang dalam yang tidak memiliki sedikitpun aktivitas. Saat ini, wajah He Yao juga berkerut dengan keras. Bumi sedikit gemetar saat gelombang panas yang menyengat naik dari kedalaman lubang raksasa. Detik berikutnya, semua orang melihat api hitam meletus yang menghiasi langit. Di dalam api hitam, seekor burung hitam raksasa bergegas menuju langit saat bayangannya menutupi bumi. Ledakan. Di seberang cakrawala, api hitam meletus saat burung raksasa yang mengenakan api hitam perlahan mengepakkan sayap raksasanya. Sepasang mata yang sangat tajam menatap He Yao yang tercengang. Pada saat ini, perbedaan kekuatan antara keduanya dapat dilihat dengan satu tampilan. Bagaimana ini mungkin? Gumam He Yao saat dia melihat ke arah 9 Netherbird yang tampaknya tidak memiliki jejak cedera. Itu adalah serangan terkuatnya. Namun, dari penampilannya, tiba-tiba itu tidak melakukan banyak kerusakan pada Mu Chen. Saat api hitam menyapu, tubuh raksasa 9 Netherbird mulai menyusut dengan cepat. Di bawah tatapan kaget dan takjub dari orang-orang di tanah, itu berubah menjadi sosok kurus. Setelah Mu Chen muncul kembali, wajahnya tampak agak pucat, namun, mata hitamnya masih bersinar dengan kesadaran. Dibandingkan dengan He Yao, kondisinya jauh lebih baik. Serangan He Yao sebelumnya benar-benar sangat tirani, namun, ia masih meremehkan 9 Netherbird yang benar-benar berubah, dan Mu Chen, yang telah memiliki ketahanan yang kuat dan kemampuan bertahan. Bentuk 9 Netherbird benar-benar jauh lebih tirani daripada tubuh manusia. He Yao, kamu sudah merayakan terlalu dini. Itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Kata Mu Chen dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah He Yao yang sangat menyedihkan. Aku tidak percaya itu. Saat ini kamu hanya menghabiskan kekuatan. Beri aku lebih sedikit dari penampilan megahmu. Kapiler di mata He Yao melotot ketika dia dengan kejam meraung. Detik berikutnya, dia dengan eksplosif menembak ke arah Mu Chen. Melihat He Yao yang masuk, terlepas dari kecepatan, serangan, atau kekuatan, yang telah menurun terlalu banyak, mata Mu Chen berubah tanpa emosi. Dengan jentikan jarinya, sinar energi spiritual melolong saat melonjak, dan sangat berdampak pada tubuh He Yao. Bang! He Yao langsung terbang mundur, dan dengan sedih menggores tanah saat jatuh. Retakan panjang memanjang dari lokasi di mana dia jatuh saat dia menyemburkan seteguk darah. Saat ini, mata Mu Chen berubah beku. Tanpa sedikit pun belas kasihan, dia menjentikkan jarinya sekali lagi, menyebabkan sinar energi spiritual lainnya menyapu. Di bawah mata He Yao yang dipenuhi teror, itu berdampak keras pada tubuhnya. Bang! Bentangan bumi ini bergetar akibat benturan. Suara mendesing. Sinar cahaya turun dari langit dan mencakup He Yao di dalamnya. Dengan teriakan, itu mengirimnya, yang sudah tidak bisa bergerak, keluar dari perburuan. Melihat He Yao menghilang ke kejauhan,
Mu Chen mengangkat kepalanya dan sangat menghembuskan napas, sementara pucat wajahnya berubah semakin tebal. Pertarungan ini tidak mudah baginya. Namun, untungnya, dia akhirnya menang. Setelah He Yao dikirim, wilayah itu menjadi sunyi senyap ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka kepada pemuda berwajah pucat itu. Di mata mereka, sepotong rasa hormat mulai meletus perlahan. Di udara, Shen Changsheng dan Li Xuantong keduanya mulai tersenyum. Sepertinya slot ketiga telah dimenangkan oleh Mu Chen, pada akhirnya.